praktikum. Nah, sekarang marilah kita mengenal beberapa jenis alat laboratorium yang biasa digunakan dalam praktikum biologi di sekolah. Yang pertama, autoklav. Autoklav adalah alat yang berfungsi untuk mensterilisasi alat dan bahan. Selanjutnya ada neraca digital. Alat ini berfungsi untuk menimbang bahan. Selanjutnya ada kompor listrik yang berfungsi sebagai alat pemanas. Selanjutnya ada mikroskop yang berfungsi untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya ada kaca preparat atau kaca benda. Alat ini berfungsi untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada kaca penutup. Kaca penutup merupakan alat yang berfungsi untuk menutup objek yang telah diletakkan di atas kaca preparat. Selanjutnya ada lemari asam. Lemari asam adalah alat yang berfungsi sebagai tempat menggunakan atau melakukan reaksi kimia yang menghasilkan gas, uap, atau kabut. Selanjutnya ada beker gelas. Beker gelas berfungsi untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung dan mencampur bahan yang berupa larutan atau cairan. Selanjutnya ada gelas ukur. Alat ini berfungsi untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya ada Petri dish, yaitu alat yang berfungsi sebagai wadah untuk media agar dalam menumbuhkan mikroba atau biji-bijian. Selanjutnya ada kaca arloji. Kaca arloji ini berfungsi sebagai wadah untuk bahan kimia berbentuk serbuk atau kristal ketika akan ditimbang. Selanjutnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan secara kimia dalam volume yang sedikit. Sedangkan rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Selanjutnya ada batang pengaduk kaca. Batang pengaduk kaca ini berfungsi untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Selanjutnya ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Selanjutnya ada respirometer yang berfungsi untuk mengukur laju respirasi. Selanjutnya ada lampu bunsen atau pembakar spiritus. Alat ini berfungsi sebagai alat pembakar. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi ketika dipanaskan. Selanjutnya ada plat tetes atau papan porselen. Alat ini berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ada mortar dan pistil. Alat ini berfungsi untuk menggerus dan menghaluskan bahan kimia padat. Selanjutnya ada pinset yang berfungsi untuk memindahkan objek pengamatan ke tempat yang lain. Selanjutnya ada spatula. Alat ini berfungsi untuk mengambil bahan kimia berbentuk serbuk. Kemudian ada kaki 3 yang berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan laboratorium yang dibakar dengan menggunakan lampu bunsen. Selanjutnya ada jarum Ose. Jarum ini berfungsi untuk memindahkan koloni mikroba ke media yang baru. Kemudian ada botol Aquades yang berfungsi untuk menyimpan dan menuangkan Aquades dengan cara memencet. Selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca berfungsi sebagai alat bantu untuk memasukkan bahan ke suatu wadah. Kemudian ada skalpel yang berfungsi untuk memotong objek pengamatan. Selanjutnya ada kancing genetika yang berfungsi untuk menyelidiki kemungkinan kombinasi gen dan prinsip genetik. Selanjutnya ada insektarium yang berfungsi untuk memelihara koleksi insekta. Selanjutnya ada loop yang berfungsi untuk memperbesar dan memperjelas objek yang diamati. Bahan-bahan kimia yang digunakan di laboratorium biologi terdiri atas bahan-bahan berwujud cair dan bahan-bahan berwujud padat. Bahan-bahan berwujud cair diantaranya adalah Aquades, alkohol, ether, metanol, kloroform, dan formalin. Sedangkan bahan-bahan berwujud padat diantaranya adalah fenolftalin, NaOH atau KOH, dan sodium nitrat. Untuk menjaga keselamatan kita saat bekerja di laboratorium, maka kita harus mengenal simbol-simbol yang menyatakan sifat suatu zat kimia. Perhatikanlah baik-baik simbol-simbol berikut. Yang pertama adalah simbol bahan beracun. Bahan seperti ini tidak boleh terhirup, tertelan, terhisap, atau terpapar kulit. Yang kedua adalah simbol bahan yang bersifat korosif. Korosif artinya dapat merusak jaringan tubuh. Oleh sebab itu, bahan dengan simbol seperti ini tidak boleh terhirup atau tersentuh dengan kulit. Simbol yang selanjutnya adalah simbol bahan pengoksidasi. Pengoksidasi artinya dapat membakar bahan yang lain. Bahan ini dapat memunculkan api, dan api yang muncul sulit dipadamkan, sehingga harus terhindar dari panas dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar.
Selanjutnya adalah simbol bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Bahan ini artinya juga berbahaya bagi organisme. Apabila telah selesai menggunakan bahan dengan simbol seperti ini, maka bahan ini tidak boleh dibuang sembarangan ke lingkungan. Selanjutnya adalah simbol bahan mudah terbakar. Bahan ini harus terhindar dari paparan udara secara langsung dan terhindar dari sumber api maupun loncatan sumber api. Selanjutnya adalah simbol bahan yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Bahan dengan simbol seperti ini harus dihindarkan dari benturan, gesekan, api, dan juga panas. Simbol selanjutnya adalah simbol bahan berbahaya. Bahan dengan simbol seperti ini artinya dapat menyebabkan iritasi seperti gatal-gatal dan luka. Oleh sebab itu, sebaiknya tidak melakukan kontak langsung dengan bahan ini. Simbol yang terakhir adalah simbol bahan radioaktif. Bahan dengan simbol seperti ini merupakan bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Bahan seperti ini dapat menyebabkan terjadinya mutasi